Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali ghariqna fi bahri wahdati fi kulli khalin da'iman wa sa'ati. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa azimu afmika ya Allah wa malana illa azimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana, faghfir lana waftah lana wa rabbina. Ya ayyuhal ghautu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil qadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, masyayikh, asatidz wa asatidzah, terutama yang duduk di jajaran majelis tahkim, mulai dari pusat sampai cabang, jajaran Dewan Pimpinan Penyiar Suat Wahidiyah, mulai dari pusat sampai cabang, beserta para pengurus penyiar Suat Wahidiyah, kecamatan-kecamatan, kelurahan dan desa, beserta imam-imam jamaah seluruh Indonesia yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wafil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Haji DRS Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Suat Wahidiyah, yang saya taati, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makin, Magister Hukum Islam wa ahli baitihi, yang saya taati, saya hormati dan saya muliakan, tidak ketinggalan Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah DRA Tati Farihah binti Mu'alif Sholat Wahidiyah, ingkang kula taati, ingkang kula hormati, ingkang kula muliaken, panitia penyelenggara Mujadah Kubroh Wahidiyah, yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu,
Hadirin wal hadirat, adik-adik remaja serta kanak-kanak semuanya yang hadir di arena Mujadah Kubroh Wahidiyah gelombang pertama ini yang berbahagia, dan kepada pembawa acara yang saya taati. Untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, uraian tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan sholawat salam barokah keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salam ikroman wa takriman wa mahabbatan keharibaan beliau Gausiada Zaman radhiyallahu an. Saya makmum kepada pengisi acara yang terdahulu. Hadirin wal hadirat, peserta Mujadah Kubroh gelombang pertama yang diperuntukkan jajaran pengurus penyiasat Wahidiyah, mulai dari pusat sampai daerah sampai imam-imam jamaah, dan juga diikuti oleh para pengamal Wahidiyah secara umum. Dalam hal ini, marilah kita buka dengan doa permohonan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barokah karoman nadroh beliau Gausiada Zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang setepat-tepatnya, yang kita warnai dengan penerapan dan penjiwaan ajaran Wahidiyah, lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus, dan seterusnya. Mari dengan istighfar merasa benar-benar bahwa kita di arena Mujadah Kubroh ini, di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Gausiada Zaman radhiyallahu an, dengan penuh takdim dan mahabbah yang setepat-tepatnya. Mari hadirin wal hadirat, Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu akata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu syadfan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatinil kadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat peserta Mujadah Kubroh gelombang pertama yang sangat berbahagia. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Mas Lukman Hakim
Oleh karena itu, di sini saya hanya meneruskan saja bahwasanya pelaksanaan Mujadah Kubroh gelombang pertama ini khususnya diperuntukkan jajaran para pengurus penyiar sholat Wahidiyah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, wilayah, cabang, kecamatan, kelurahan, desa, dan jamaah-jamaah. Mujadah Kubroh gelombang pertama ini merupakan mujadah kubroh yang menentukan lancar dan tidaknya mujadah kubroh gelombang selanjutnya sampai gelombang yang kelima. Ini yang menentukan adalah Mujadah Kubroh gelombang pertama ini. Ibaratnya seperti kita membuka jalan untuk menuju usul sadar makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pelaksanaan Mujadah Kubroh ini merupakan satu pekerjaan gawihnya seorang Ghaus Sohibul Wahidiyah. Oleh karena itu, marilah gelombang yang pertama ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian lahiriah, terutama kekuatan batiniah, karena membuka jalan dalam perjalanan mengantarkan umat dan masyarakat menjadi sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini mari mulai awal ini kita bersihkan, kita luruskan, karena gelombang yang pertama ini bertanggung jawab lancar dan tidaknya perjalanan umat dan masyarakat, khususnya para pengamal sholat Wahidiyah, menuju sowan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghaziyadah zaman radhiyallahu an. Ini sukses dan tidaknya tergantung kepada mujadah gelombang yang pertama ini. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kiai Lukman Hakim bahwasanya di dalam kitab Hikam di sana didawuhkan idza asraqat bidayatuhu asraqat bidayat asraqat nihayatuhu. Apabila di awal pembukaan membuka jalan yang kita laksanakan kita bersama ini nanti dalam kondisi terang benderang, dipancari oleh taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dipancari oleh sinar syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipancari
sinar nadroh yang istimewa dari beliau Gausi Adasaman radhiyallahu an ini tergantung kepada pelaksanaan mujahadah kubro gelombang pertama ini. Insya Allah, jika kita benar-benar di dalam melaksanakan mujahadah kubro gelombang pertama ini senantiasa mengikuti derek bimbingan beliau sebagaimana mestinya, insya Allah jalan ini nanti akan diwarnai oleh pancaran hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat beliau Rasulullah SAW, janggungan doa restu barokah karomah nadro beliau Gausi Adasaman radhiyallahu anhu. Karena di dalam pelaksanaan mujahadah kubro gelombang pertama ini, hati kita benar-benar memancar, hati kita benar-benar menerapkan bimbingan beliau mu'alif sholat wahidiyah, yaitu dengan senantiasa mewarnai dengan penerapan lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghaus bil ghaus di dalam pelaksanaan mujahadah kubro gelombang pertama ini. Tapi sebaliknya para hadirat, jangan diharap pelaksanaan mujahadah kubro gelombang pertama ini akan mampu mengantarkan perjalanan umat dan masyarakat menuju sadar pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan para pengamal sholat wahidiyah menjadi sadar usul pada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kondisi pelaksanaan mujahadah kubro gelombang pertama ini dalam kondisi gelap, idza adlamat bidayatuhu adlamat nihayatuhu. Jika pelaksanaan ini tidak kita warnai dengan penerapan dan penjiwaan ajaran wahidiyah, maka sebaliknya akan terjadi linafsi binafsi, akan terjadi saling membawa kebutuhan secara pribadi, baik kebutuhan moral material, kebutuhan dunia dan akhirat. Kalau memang tidak kita jiwai lillah billah, li rasul bi rasul dan seterusnya, apalagi dalam pelaksanaan ini tidak kita warnai dengan penuh tadzulum, merasa hina, merasa penuh dosa, banyak kezaliman. Kita niat berangkat dari rumah masing-masing ini hanya niat tobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diharap gelombang kedua yang nanti dilaksanakan oleh ibu-ibu, gelombang ketiga oleh anak-anak remaja, keempat anak-anak kanak-kanak wahidiyah, dan terakhir untuk bapak-bapak atau untuk umum. Ini jangan diharap akan berjalan lancar. Tentunya akan terhambat dengan su'ul adab kita kepada beliau Sohibul Wahidiyah pada hadirat. Oleh karena itu, tadi sudah banyak disampaikan, yang pada intinya adalah kita para pengamal sholawat wahidiyah, terutama jajaran pengurus penyiasat wahidiyah mulai dari pusat sampai daerah, ini kita dituntut untuk menjadi penderek beliau mu'alif sholawat wahidiyah di dalam berkhidmah, yaitu dituntut menjadi para pengamal wahidiyah dan pengurus khususnya yang benar-benar konsekuen
sesuai dengan bimbingan-bimbingan beliau yang telah diamanatkan oleh beliau kepada penyiar sholawat Wahidiyah Pusat. Kemudian kita juga dituntut, terutama jajaran para pengurus penyiar Wahidiyah, dituntut untuk menjadi pengamal Wahidiyah yang benar-benar di samping konsekuen, benar-benar berkualitas. Karena hal ini kita membawai para pengamal Wahidiyah di seluruh Indonesia. Tentunya hadirin hadirat, kita yang ada di atas ini, mari di tahun baru Hijriah Muharram ini betul-betul kita koreksi diri, mengevaluasi perjalanan kita di dalam mengikuti bimbingan-bimbingan beliau mu'alif sholawat Wahidiyah. Mengapa demikian para hadirin, hadirat? Di dalam satu kaidah yang pernah dipaparkan oleh seorang pakar tasawuf, beliau mengatakan, babi qadril qurbi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakunul qurbu minallahi ta'ala. Ukuran dekatnya seorang hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa diukur sampai di mana dekatnya seorang hamba, dekatnya para pengamal sholat Wahidiyah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesadaran para pengamal sholat Wahidiyah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghasyada zaman radhiyallahu an, ini bisa diukur sampai di mana kesadaran kita di dalam hakikatul mutaba'ah derek di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menentukan sekali. Selanjutnya, babi qadril qurbi min ghausiyada zaman radhiyallahu an yakunul qurbu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu dekatnya seorang pengamal Wahidiyah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa diukur sampai di mana kedekatan lahiriah batiniah terhadap beliau Gausiada zaman radhiyallahu an. Bahkan selanjutnya, karena beliau Gausiada zaman radhiyallahu an melaksanakan mujadah kubroh ini adalah memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanggung jawab beliau bahwa beliau adalah ditugasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing, mengantarkan umat dan masyarakat kembali sadar fabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab beliau adalah hamluhumu min ahli dunya, menanggung ruwet renteke umat dan masyarakat sejagat raya ini. Ini bukan sembarangan para hadirin. Beliau punya gawe ini, punya akwan-akwan, baik itu akwan lahiriah maupun akwan batiniah. Kalau akwan batiniah kita tidak ada yang tahu kecuali Allah, kecuali beliau Rasulullah SAW, kecuali beliau Gausiada zaman radhiyallahu an yang mengangkat
para akwan-akwan itu sendiri. Namun akwan secara lahir para hadirin, ya kita ini para pengurus penyiar Satwa Hijriah mulai dari pusat sampai daerah. Ini merupakan satu akwan beliau. Oleh karena itu, dekatnya para pengawal Wahidiyah kepada beliau mu'alif salat Wahidiyah ini bisa diukur sampai di mana kedekatan para pengawal Wahidiyah ini dengan para pengurus penyiasat Wahidiyah, mulai dari imam jamaah, pengurus desa dan kelurahan, pengurus kecamatan, pengurus cabang sampai wilayah dan pusat. Ini sangat menentukan sekali. Oleh karena itu, kita semua terutama yang duduk di pengurus penyiasat Wahidiyah pusat ini punya tugas yang sangat berat sekali. Walaupun tugas itu mulia. Hadirin wa hadirat, marilah saat ini juga kita koreksi diri. Sejauh mana kulolan panjenengan sedaya niki anggenipun derek khidmah di belakang beliau mu'alif salat Wahidiyah. Ibarat usiah manusia hadirin, mujadah kubro pada malam hari pada tahun ini adalah mujadah kubro dalam rangka ulang tahun lahirnya sholawat Wahidiyah yang ke-59. Ini sudah dewasa para hadirin. Usia segitu itu sudah setengah tua. Oleh karena itu, kalau kita melihat kondisi umat dan masyarakat secara umum, sama-sama kita maklumi bagaimana kondisinya, sangat memprihatinkan. Pada hakikatnya umat dan masyarakat ini membutuhkan amal Satwa Hijriah dan ajarannya. Tapi kita yang diamanati oleh beliau mu'alif Satwa Hijriah ini, sejauh mana tanggung jawab kita pada hati-hati? Ini yang perlu kita obati, perlu kita prihatini, perlu kita tingkatkan, baik mujadah lahiriah terutama mujadah batiniah yang sangat menentukan sekali untuk sukses dan tidaknya mengajak umat dan masyarakat menjadi sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini PR kita para hadirat. Oleh karena itu, marilah mujadah kubro pada malam hari ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan kekuatan lahiriah dan batiniah. Diharapkan jangan sampai di antara salah satu yang ada di arena mujadah kubro ini para hadirat tidak mengikuti mujadah kubro, baik yang ada di kantor sekretariat, mungkin ada yang minum kopi di warung-warung, begitu juga penjualnya. Ini mari dimohon dengan penuh hormat untuk mengikuti mujadah kubro pada malam hari ini, gelombang pertama ini berhadirat. Karena ini menentukan sekali sukses dan tidaknya mujadah kubro gelombang selanjutnya. Kalau mujadah kubro ini
lancar dan sukses, insya Allah asarnya, membekasnya ini akan dirasakan oleh semua umat dan masyarakat jami'al alamin, disadari ataupun tidak, termasuk secara umum yaitu semua makhluk yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan merasakan barokahnya pelaksanaan mujahadah kubro ini. Tapi pada hadirat sebaliknya, jika sampai terjadi gagal perjalanan kita, karena yang membuka gelombang pertama ini adalah, maaf, hanya wujudnya wujud manusia, tapi nafsunya bukan seperti manusia pada hadirat. Hakikat nafsu manusia adalah mutmainnah, senantiasa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau sebaliknya pada hadirat, perjalanan yang kita laksanakan ini kalau terhambat menjadi gagal, siapa yang bertanggung jawab pada hadirat? Siapa yang bertanggung jawab? Disadari ataupun tidak, terutama para pengamal suatu akidah yang telah mendahului kita, pasti ketika masuk pertama kali ke liang kubur ini akan ditanya, ditemui oleh beliau mu'alif suatu akidah, bagaimana kondisi para pengamal wakidiyah setelah sampean meninggalkan dunia ini, bagaimana pengurusnya dan seterusnya. Ini pasti ditanyakan pada hari akhirat. Andaikan kita saat ini meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kemudian ditemui oleh beliau, disambut oleh beliau, kalau kita ditanya, bagaimana jawaban kita pada hari akhirat? Janganlah kita pandai bicara, janganlah kita pandai berdalil, pandai argumentasi, kesana kemari kita bicarakan ajaran wakidiyah, lillah billah, li rasul, bi rasul dan seterusnya. Kesana kemari kita bicarakan makrifat, sadar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesana kemari kita bicarakan dan mengajak agar semuanya ini menjadi seorang pecinta Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pecinta beliau Gausi Adasaman radhiyallahu anhu. Tapi kenyataannya pada hari akhirat, apa yang kita ceritakan, kalau memang betul ada kenyataan, ini akan berhasil pada hari akhirat. Tapi kalau tidak pada hari akhirat, dalam satu kaidah juga dikatakan di dalam kitab Fawaidul Makiyah atau tercantum di dalam kitab Surajul Talibin, di sana dikatakan bahwasannya laisa fi jannatin naimun a'la min naimi ahlul mahabbah wal ma'rifah. Besok di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, tidak ada kenikmatan yang paling sempurna daripada kenikmatan yang paling nikmat, yang paling sempurna itu diberikan kepada orang-orang yang ahli mahabbah dan makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang satu jaminan untuk memotivasi kepada kita para pengamal wakidiyah, khususnya kepada pengurus penyiasat wakidiyah di berbagai tingkatan. Kita dimotivasi. Tapi alhamdulillah
wa syukrulillah bifadlillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausiadah zaman radhiyallahu an, kita ditaklifkan oleh beliau mu'allif Satwakidiyah doa-doa untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan apa yang baru saja saya sampaikan tadi. Beliau tidak hanya sekedar motivasi banyak hadirat. Beliau bertanggung jawab dengan rekodoyo beliau, riadoh beliau sebelum lahirnya Wakidiyah. Bukankah beliau seorang yang membiasakan membaca sholawat kepada beliau Rasulullah SAW? Bahkan tidak ada waktu yang tertinggal yang tidak dipergunakan untuk bersolawat kepada beliau Rasulullah SAW. Maka wajar beliau diliwati fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga beliau dengan usaha-usaha lahiriah dan batinnya, maka lahirnya yaitu satu metode hidayah, dan amalannya adalah amalan sholawat Wakidiyah. Kita ditaklifkan doa-doa permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarzuqona tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah. Doa-doa yang ditaklif beliau seperti ini berhadirat, ini merupakan satu usaha beliau untuk mencetak para pengawal Wakidiyah menjadi orang yang sadar makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pecinta Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, beliau dengan bahasa saya melamun, yaitu ingin mencetak wali-wali intelek dan intelek yang wali. Ini bukan sembarangan, berhati-hati. Oleh karena itu, kalau kita mau mengikuti bimbingan beliau dengan konsekuen, berusaha untuk menjadi pengamal Satwakidiyah, terutama pengurus penyiar Satwakidiyah di berbagai tingkatan, menjadi pengamal Wakidiyah yang berkualitas sebagaimana harapan beliau mu'allif Satwakidiyah. Betapa bahagianya besok kita di akhirat barangkali. Kita bukan seorang yang hebat, bukan ulama, yang jelas kita manusia biasa, tapi diangkat oleh beliau mu'allif sholat Wakidiyah, didaftarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang tertinggi setelah kedudukannya para nabi dan para rasul. Laisa ba'dan nubuwah illal ma'rifah. Tidak ada derajat dan kedudukan yang tinggi setelah derajat dan kedudukannya para anbiya wal mursalin, kecuali derajatnya orang yang sadar makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah penerapan lillah billah lirasul birasul dan seterusnya ini adalah satu usaha untuk menuju usul sadar pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun para hadirat sebaliknya, apabila selama ini usaha kita, jihad kita, perjuangan kita hanya ini saja pada hadirat, mungkin besok ketika kita sudah berada di alam akhirat, terusnya dawuh tadi, laisa fi jahannama azabun asadu min azabi manida'al mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq bi syai'in min dzalik. Selanjutnya, tidak ada siksaan
yang ada di dalam neraka jahanam, yang lebih pedih, yang lebih dahsyat, yang lebih berat daripada siksanya orang yang pandai berbicara makrifat, orang yang pandai berbicara mahabbatullah wa mahabbatul rasul. Hanya lahiriannya saja, hanya ilmiahnya saja, tapi tidak sampai pada amalia, apalagi zauqiyah. Ini jangan diharap pada hari akhirat kita akan mendapatkan satu kenikmatan yang paling nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebaliknya pada hari akhirat justru kita akan mendapatkan satu siksaan di neraka jahanam yang lebih berat, lebih parah, lebih dahsyat daripada siksaannya orang-orang penduduk surga yang biasa. Justru orang-orang yang merasa dirinya sudah makrifat, orang-orang yang merasa dirinya sudah ahli mahabbah, tapi hanya sekedar teori saja pada hari akhirat, prakteknya nonsen pada hari akhirat. Bukankah ini termasuk orang ahli makrifat gadungan pada hari akhirat? Bukankah orang-orang seperti ini termasuk orang-orang munafik pada hari akhirat? Pernyataan dengan prakteknya tidak sama, ilmiah dengan amaliyahnya tidak sama. Wajar orang-orang munafik besok di akhirat akan ditempatkan di neraka yang paling bawah sendiri. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tepatnya di neraka yang paling dalam sendiri pada akhirat. Oleh karena itu, ayat-ayat yang telah disampaikan oleh pengisi-pengisi acara mulai awal sampai saat ini pada hari akhirat, mari kita jadikan bahan koreksi, mengevaluasi sejauh mana usaha kita, perjuangan kita, mujahadah kita sudah sesuaikah dengan apa yang terpampang di belakang ini. Kita selalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita merasa menjadi pengurus penyiasat Wahidiyah mulai dari pusat sampai daerah. Mari pada hari akhirat, mungkinkah kita mampu menerapkan penerapan ayat yang ada di belakang ini pada hari akhirat? Infiru kifafa wa thiqala wajahidu bi ambalikum wa anfusikum fisabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maaf pada hari akhirat, bersegeralah kamu sekalian untuk berjuang, untuk mengajak umat dan masyarakat kembali sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Dengan apa modal kita pada hari akhirat? Apa kemampuan kita? Apa skill kita pada hari akhirat? Padahal perintah Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Pertama kali yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum pada hari akhirat. Kifafan wasikolan, dalam kondisi perasaan ringan ataupun berat. Kalau memang kita senantiasa membicarakan lillah dan billah, lillah adalah bisa dilaksanakan, bisa diterapkan. Ini harus dengan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Penerapan lillah ini tidak bisa dilaksanakan tanpa amal, tanpa perjuangan pada hari akhirat. Baik dalam kondisi keadaan perasaan ringan atau berat, ini perintah Allah. Kalau memang kita mengaku
mengaku sebagai pecinta Allah, pecinta Rasul. Mari kita buktikan pada hari akhirat sampai di mana, sejauh mana tingkat ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini mari kita koreksi, kita evaluasi pada hari akhirat. Saat ini juga sebelum kita kedatangan malaikat Mizrail pada hari akhirat, mumpung kita masih diberi sisa umur pada hari akhirat, mari saat ini juga kita terapkan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir ayat, in kuntum la ta'lamun, para hamba akhirat beserta mujadah kubro gelombang pertama yang sangat berbahagia, marilah setelah kita mendengarkan ayat-ayat Allah baik yang tersirat maupun yang tersurat, mari pada hari akhirat bagaimana getaran hati dan jiwa kita setelah kita mendengarkan ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun tersirat ini. Ada getaran, ada perasaan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya pada hari akhirat kita hanya biasa-biasa saja pada hari akhirat. Padahal kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat di dalam surat Maryam kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimman hadaina wa jatabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. Kalau memang kita pengamal sholat wakidiyah yang konsekuen, penderek beliau mu'alim sholat wakidiyah berkati-kati, kalau memang pengamal wakidiyah yang berkualitas pada hari akhirat, kenapa di saat-saat dibacakan ayat-ayatnya Allah seperti itu tadi, nun sewu, mungkinkah yang berbicara ini yang buta hatinya pada hari akhirat, atau sebaliknya semuanya yang hadir di arena mujadah kubra ini kondisi batiniahnya dalam kondisi buta mata hatinya pada hari akhirat? Ini mari kita bertobat memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, mohon sahabat pada beliau Rasulullah SAW agar mata hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terasa punya rasa takut memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala saat ini juga berada. Sebab firman Allah di dalam ayat surat Al-Maryam tadi, wa mimman hadaina, dan di antara golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtabaina, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, idza tutla alaihim ayatur rahman, tatkala dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, niscaya pada mestinya kharru, sirah ini kejungkel berhati akhirat, sujadah wa bukiyah, hatinya tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa bukiyah, sambil menangis pada hari akhirat. Mungkin berhati akhirat yang bicara ini hatinya dalam kondisi buta pada hari akhirat. Di zamannya Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah bertanya kepada gurunya Syekh Siri Asyikti, wahai guru, mengapa kondisi umat dan masyarakat khususnya umat Islam pada saat ini sikap dan
amal perbuatannya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Akhirnya dijawab oleh sang guru Syekh Siri Asyikti, wahai Syekh Junaid, memang benar, padahal di sana sini banyak pengajian-pengajian, banyak kuliah-kuliah wakidiyah, baik lewat TV, lewat masjid, lewat musola, lewat khutbah Jum'ah, tapi kenyataannya umat dan masyarakat ini masih seperti ini. Pirose, kata Syekh Siri Asyikti, memang saat ini kondisi ulamanya, kondisi kiainya ini dalam kondisi tertidur, dan umat masyarakat termasuk para pengamal satwa dia ini hatinya mati. Apakah mungkin orang tidur akan membangunkan, akan membangkitkan orang yang sudah mati? Janggal para hadirin. Kalau kondisi zaman sudah dalam kondisi janggal seperti ini para hadirin, beliau Hujatul Islam Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, idza ra'aital ghoriba, apabila kamu melihat kondisi kehidupan dunia ini gharib, asing, janggal, tidak wajar, artinya sebagai umat Islam mestinya sanggup untuk melaksanakan konsepsi Islam. Sebagai pengawal sholat yakid, dia mestinya sanggup untuk melaksanakan bimbingan-bimbingan beliau. Tapi kalau kenyataannya tidak seperti itu para hadirin, nuwun sewu, kadang-kadang lek kumpul sak koncone niki, apa yang terjadi? Saling menjelek-jelekkan temannya, muncul perasaan hasud dan lain sebagainya. Ini banyak yang terjadi berarti. Itu yang dikatakan oleh Hujatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kondisi asing janggal. Kalau kita sudah menemui zaman seperti ini para hadirin, bagaimana kata Imam Ghazali? Wal yadadabbar, mongko angen-angen no awakmu, berpikirlah, bertadaburlah kalian semua. Tidak cukup kita hanya mengangan-angan, mikir-mikir, ngelamun-ngelamun, tidak cukup hanya itu. Fal yatakarrab ila Rabbul Jalil, maka sertailah dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdp-dp, memohon ampun dan memohonkan ampun kepada umat dan masyarakat. Oleh karena itu, marilah hadirin untuk mengakhiri mujahadah gelombang pertama ini, mari kita akhiri dengan doa permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon syafaat pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon janggungan doa itu barokah karoman nadroh beliau Ghausyadah Zaman radhiyallahu anhu, yang sehingga pelaksanaan mujahadah nanti mampu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang telah dikotori oleh kita sendiri pada hadirin. Sedetik di arena mujahadah kubro ini, lepas dari mujahadah, sedetik hati kita lepas dari ingatnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi hadirin? Yang terjadi adalah iblis dan setan ini akan masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka kita akan diajak bekerja sama. Apakah itu untuk ngerasani yang lain? Apakah itu untuk bermacam
macam-macam yang membuahkan nilai maksiat baik, maksiat kecil, maksiat besar, dosa kecil, dosa besar. Sebab di arana mujadah kubro ini pada hari akhirat, apabila steril semuanya, senantiasa DP-DP, senantiasa mujadah, baik lahiriah terutama batiniah pada hari akhirat, iblisan dan setan ini hanya ada di sebelah pintu-pintu saja, tidak mungkin akan berani masuk. Tapi kalau hati kita lepas dari ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yakshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang hatinya mungkur, artinya lupa lalai pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitonan, maka kita akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirantai dengan tangan-tangan setan pada hari akhirat. Mari kita bersama-sama sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa wasiyata sama Rasulullah dengan penuh rasa merasa banyak dosa, baik dosa pada Allah Subhanahu wa taala, dosa pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengaku cinta kepada beliau, tapi kenyataannya seberapa di dalam kita membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sejauh mana ketika kita mengatakan cinta, tidak derek pada beliau mu'alisat akidiyah, bagaimana pada hari akhirat? Beliau senantiasa prihatin, memprihatinkan kita, tapi bagaimana hati kita pada hari akhirat? Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bertobat memohon ampun pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa wasiyata sama Rasulullah. Al-Fatihah. Ya kena juga ya kena stop. Siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena juga ya kena stop. Al-Fatihah. Allahumma ya waqid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nabasim bi adabi ma'lumatillah. Allahumma ya waqid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nabasim bi adabi ma'lumatillah. Allahumma ya waqid ya ahad ya
wajib ya Jawa. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa bi tawfiqati Allahumma ya wajib ya wajib ya Jawa. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa bi tawfiqati Allahumma ya wajib ya wajib ya Jawa. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi jati wa abjati Allahumma ya wajib ya wajib ya Jawa. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi jati wa abjati Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fil jati bari wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la natahharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa afsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana bil jati bahri wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la natahharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi anta dama khatabihi muka wa arsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana bil jati bari wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la natahharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa afsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina
antu rikona bilu jati bari wajah adalah naro wala nasma'a wala najida wala nukisa wala nataharoka wala naskuna illa biha wa tarsukona tamama maufiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma katabihi al-buka wa usahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama ta'alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nasaluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana bil jati bahri wahdah atala naro wala nasma'a wala najida wala nukisa wala nataharoka wala naskuna illa biha wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma katabihi muka wa usahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama ta'alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu Allah wa biaki antugrikona bil jati bari wajah atala naro wala nasma'a wala najida wala nukisa wala nataharoka wala naskuna illa biha wa tarsukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma katabihi al-buka wa usahu kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, marilah di arena mujadah kubro gelombang pertama ini terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghasyada zaman radhiyallahu an hadir di tengah-tengah kita bareng ada hadirat. Apalagi kalau kita mengingat di saat sugengnya beliau mu'allisatu akidiyah bahwa setiap pelaksanaan mujadah kubro yang hadir ini bukan manusia biasa bareng ada hadirat. Seluruh arwahnya para anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam ini semuanya hadir ikut mujadah kubro berayati. Bahkan seluruh arwahnya para aulia illah wa jami sultan aulia karena takzim kepada beliau Gausi ada zaman radhiyallahu an. Karena pekerjaan mujadah kubro ini bukan sembarangan banyak hadirat. Mengangkat kondisi kesadaran umat dan masyarakat seluruh dunia pada hadirat. Mari dengan sungguh-sungguh. Mestinya kita malu karena saya yakin bahwa saat ini beliau Rasulullah SAW ini memantau kita, mengawasi kita, nunggoni kita pada hadirat. Mari dengan kekuatan batiniah kita pasrah, kita merasa tidak mampu, kita mohon syafaat, glosor di hadapan beliau Rasulullah SAW, di hadapan beliau Ghausiyada Zaman radhiyallahu anhu. Ya Syafi'al Khalqi sholatu wassalam
alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka wa idharu takutu syaksu dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini Alisali ya sayyidi siwaka fa intaruja kutu syaksun dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini Alisali ya sayyidi siwaka fa intaruja kutu syaksun dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini alisali ya sayyidi siwaka fa idharuta kutu syaksan dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kutu syaksan dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kutu syaksan dalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadil anam wa aslahu wa rukahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kutu syaksan dalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghawtu sallallahu alaika rabbini bi'idillah manzur ya sayyidi bidatra musilatin ila katratil aliyah ya ayyuhal ghawtu sallallahu alaika rabbini ya ayyuhal ghawtu sallallahu alaika rabbini ya sayyidi musilatin ila katratil aliyah ya ayyuhal ghawtu sallallahu alaika rabbini manzur ya sayyidi musilatin ila katratil aliyah ya ayyuhal ghawtu sallallahu alaika rabbini bi'idillah manzur ya sayyidi musilatin ila katratil aliyah ya ayyuhal ghawtu sallallahu alaika rabbini bi'idillah manzur ya sayyidi musilatin ila katratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat bilati bibaljati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu khud biyadi ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat bilati bibaljati
Utbiati ya Sayyidi wal ummati ya Syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika man salamihi dollat wa dollat hilati bi baldati Utbiati ya Sayyidi wal ummati ya Syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika man salamihi dollat wa dollat hilati bi baldati Utbiati ya Sayyidi wal ummati ya Syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi sallat wa sallat ilati baldati Utbiati ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammad Syafi'il Umami wal ahli wa ja'alna musyi'in bil waqitiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qarrib li bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Syafi'il Umami wal ahli wa ja'alna musyi'in bil waqitiyati ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qarrib li bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Syafi'il Umami wal ahli wa ja'alna musyi'in bil waqitiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qarrib li bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Syafi'il Umami wal ahli wa ja'alna musyi'in bil waqitiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qarrib li bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Syafi'il Umami wal ahli wa ja'alna musyi'in bil waqitiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qarrib li bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Syafi'il Umami wal ahli wa ja'alna musyi'in bil waqitiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya siri tawahdina qarrib li bainana ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta bihadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta bihadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta bihadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta bihadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta bihadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta bihadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah Allahumma barik bima khalaqta bihadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah wa bihadhil mujahadatil kubra 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 wa bihadhil mujahadatil kubra ya Allah wa bihadhil mujahadatil kubra ya Allah wa bihadhil mujahadatil
mujadatil kubra ya Allah. Wa bi hadhil 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 mujadatil kubra ya Allah. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismikallahum wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausiata zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu wa bi'ismikallahum wa bijahi sayyidina Muhammad Babi barokati ghausiata sama awani wasari alaika daladu Allahumma biha bismikal lakzam babi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babi barokati ghausiata sama wa awanihi wasari alaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tadhira baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tadhira baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tadhira baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tadhira baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tadhira baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tadhira baligha balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tadhira baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa firru ilallah 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 Fafirru 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 ilallah Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil Innal batila kana zahuqa Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil Innal batila kana zahuqa Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil Innal batila kana zahuqa Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil Innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa
wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, segala kekurangan, salah dan hilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya, saya tidak bisa menyampaikan suatu apapun illa biqauli doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghaziyata zaman dodoan al-barakah wa nadra wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi